Halo, perkenalkan nama saya Chelsea Victoria Rumkore, mahasiswa Universitas Cendrawasih, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional. Kali ini saya akan membuat video tugas proyek mata kuliah Transnasionalisme dalam Politik Dunia, yaitu peran masyarakat sipil dalam isu-isu internasional. Nah, di sini studi kasus yang saya bawa yaitu peran Greenpeace dalam kampanye detox untuk menghentikan pencemaran air global oleh industri tekstil di Tiongkok. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang masalahnya, yaitu apa itu industri tekstil. Nah, industri tekstil ini merupakan salah satu industri terbesar di dunia. Pakaian yang sering kita gunakan sehari-hari berasal dari proses produksi yang panjang, mulai dari pembuatan benang, pewarnaan kain, hingga menjadi produk. Namun, di balik perkembangan industri fashion ini, terdapat dampak lingkungan yang sangat besar. Salah satunya dampak yang paling serius yaitu pencemaran air akibat limbah pabrik tekstil ini. Nah, pada proses pewarnaan dan pencucian kain digunakan ratusan jenis bahan kimia. Jika limbah tersebut dibuang tanpa diolah terlebih dahulu, maka sungai akan tercemar dan kualitas air akan menurun. Selama bertahun-tahun, Tiongkok menjadi pusat produksi tekstil dunia. Ribuan pabrik di negara tersebut memproduksi pakaian untuk berbagai merek terkenal di Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara lainnya. Besarnya jumlah pabrik membuat volume limbah tersebut juga sangat tinggi. Banyak limbah yang mengandung bahan kimia berbahaya dibuang ke sungai. Beberapa diantaranya adalah logam berat serta zat pewarna sintetis yang sulit terurai. Bahan tersebut merusak ekosistem sungai, membunuh ikan dan organisme air lainnya, serta juga mencemari tanah, bahkan membahayakan kesehatan manusia apabila digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, pencemaran air tidak hanya menjadi masalah domestik di Tiongkok. Produk tekstil yang dihasilkan dipasarkan ke seluruh dunia sehingga rantai produksinya bersifat global. Oleh karena itu, persoalan ini menjadi isu lingkungan internasional yang membuat perhatian berbagai pihak. Yang berikutnya yaitu mengenal Greenpeace. Apa sih Greenpeace itu? Nah, Greenpeace adalah organisasi lingkungan internasional yang berdiri pada tahun 1971. Organisasi ini bersifat independen dan tidak berada di bawah pemerintahan manapun. Sebagai organisasi masyarakat sipil internasional atau International Non-Governmental Organization atau NGO, Greenpeace memiliki tujuan melindungi lingkungan hidup melalui penelitian, kampanye publik, advokasi, aksi damai, serta kerjasama dengan masyarakat. Berbeda dengan pemerintah yang memiliki kewenangan membuat hukum, Greenpeace bekerja dengan cara mempengaruhi opini publik dan mendorong perusahaan maupun pemerintah agar mengubah kebijakan mereka. Dalam kasus ini, Greenpeace melihat bahwa pencemaran air akibat industri tekstil telah menjadi ancaman besar bagi lingkungan. Oleh karena itu, pada tahun 2011, Greenpeace meluncurkan kampanye yang dikenal dengan nama Detox Campaign. Yang berikutnya yaitu apa itu kampanye detox? Nah, kampanye detox merupakan gerakan global Greenpeace yang bertujuan menghapus penggunaan bahan kimia berbahaya dalam industri tekstil. Kata detox berarti menghilangkan racun. Dalam konteks kampanye ini, Greenpeace mengajak perusahaan fashion menghilangkan seluruh bahan kimia berbahaya dari proses produksi mereka sehingga tidak lagi mencemari sungai dan lingkungan. Target utama kampanye bukan hanya pabrik di Tiongkok, tetapi juga perusahaan-perusahaan fashion internasional yang memesan produk di pabrik-pabrik tersebut. Greenpeace berpendapat bahwa perusahaan besar harus bertanggung jawab atas seluruh rantai pasok mereka, bukan hanya terhadap produk yang dijual kepada konsumen. Berikutnya peran Greenpeace dalam kampanye detox. Yang pertama yaitu melakukan investigasi.
Langkah pertama yang dilakukan Greenpeace adalah melakukan investigasi ilmiah. Tim Greenpeace mengunjungi kawasan industri tekstil di Tiongkok dan mengambil sampel air dari sungai yang berada di sekitar pabrik. Kemudian sampel tersebut kemudian diuji di laboratorium independen. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai zat kimia berbahaya yang berasal dari limbah industri tekstil. Greenpeace juga berhasil mengidentifikasi bahwa beberapa pabrik tersebut merupakan pemasok bagi merek-merek fashion terkenal di dunia. Temuan ini kemudian disusun dalam laporan penelitian yang berjudul Dirty Laundry. Laporan tersebut menjadi bukti ilmiah bahwa pencemaran air memang terjadi dan melibatkan rantai pasok perusahaan global. Yang kedua yaitu melakukan ekspos publik. Setelah memperoleh bukti, Greenpeace tidak menyimpan sebagai laporan penelitian saja, tetapi menyebarkan hasil investigasi melalui berbagai media seperti konferensi pers, laporan resmi, media sosial, video dokumenter, kampanye digital, aksi damai, dan kerjasama dengan media internasional. Greenpeace secara terbuka menyampaikan bahwa beberapa perusahaan fashion masih menggunakan pemasok yang mencemari lingkungan. Publikasi tersebut menarik perhatian masyarakat internasional. Konsumen mulai mempertanyakan bagaimana pakaian yang mereka beli diproduksi. Akibatnya, perusahaan mulai menghadapi tekanan yang cukup besar karena reputasinya dipertaruhkan. Nah, di era globalisasi ini, citra perusahaan sangat penting. Mengapa demikian? Karena masyarakat mengetahui bahwa merek yang mereka gunakan itu telah mencemari lingkungan dan membuat kepercayaan konsumen menjadi turun. Yang ketiga, melakukan advokasi kepada perusahaan. Greenpeace tidak hanya mengkritik perusahaan, tetapi juga menawarkan solusi. Organisasi ini berdialog langsung dengan berbagai perusahaan fashion internasional. Dalam dialog tersebut, Greenpeace meminta untuk perusahaan menghentikan penggunaan bahan kimia berbahaya, memperbaiki sistem pengolahan limbah, meningkatkan transparansi data limbah, mengawasi seluruh pemasok, menetapkan target penghapusan bahan kimia berbahaya, serta menerapkan standar lebih ketat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Greenpeace menggunakan cara damai dan berbasis negosiasi untuk mendorong perubahan. Yang keempat, menekan perusahaan melalui konsumen. Selain berdialog dengan perusahaan, Greenpeace juga mengajak masyarakat ikut berpartisipasi. Masyarakat didorong untuk menandatangani petisi, menyebarkan informasi melalui media sosial, dan meminta perusahaan lebih bertanggung jawab kepada lingkungan. Dengan semakin banyak konsumen peduli terhadap isu lingkungan ini, perusahaan menjadi lebih terdorong melakukan perubahan. Strategi ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku perusahaan melalui pilihan konsumen mereka sendiri. Yang kelima yaitu mengubah rantai pasok global. Salah satu fokus utama Greenpeace adalah rantai pasok global. Perusahaan fashion internasional biasanya tidak memproduksi pakaian sendiri, melainkan mereka bekerja sama dengan ribuan pemasok dari berbagai negara. Karena itu, Greenpeace menegaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak berhenti pada kantor pusat mereka, tetapi juga mencakup seluruh pabrik pemasok. Artinya, apabila seluruh pabrik di Tiongkok mencemari sungai, perusahaan yang menggunakan jasa pabrik tersebut juga harus bertanggung jawab. Konsep ini kemudian menjadi salah satu standar baru dalam praktik bisnis global. Kemudian dampak kampanye detox. Dampaknya memberikan dampak yang sangat besar. Lebih dari 80 merek fashion internasional akhirnya menyatakan komitmen untuk mengurangi bahkan menghapus penggunaan bahan kimia berbahaya dari rantai pasok mereka. Beberapa perusahaan besar seperti Nike, Adidas, Puma, H&M, Zara, Burberry ikut bergabung dalam komitmen tersebut. Selain itu, banyak perusahaan juga mulai membuka informasi mereka mengenai pengelolaan limbah mereka.
sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan yang telah dilakukan. Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga tetap meningkatkan pengawasan terhadap pencemaran industri serta memperketat beberapa aturan mengenai pengolahan limbah. Walaupun perubahan tersebut tidak terjadi secara instan, kampanye detox berhasil mendorong perubahan yang sebelumnya sulit dilakukan negara. Sekian dari video saya, terima kasih.